Sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, tentu saja Soekarno harus berkeliling dari Sabang sampai Merauke untuk melihat langsung spirit dan semangat keberagaman yang terdapat di berbagai daerah di Nusantara. Lantas tempat mana sajakah yang telah dikunjungi Soekarno selama berada di Maluku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara gandong dimanapun dorang semua berada. Apa kabarnya? Semoga bagi saudara dorang senantiasa sehat dan tidak kurang satu apapun tentunya. Kali ini KJP Official hadir kembali dalam penayangan episode 7 fakta antara Maluku dan Soekarno versi KJP. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, ada baiknya buat saudara dorong yang belum tekan tombol subscribe silahkan ditekan dulu. Aktifkan lonceng notifikasinya biar saudara dorong tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami lainnya. Mari terus tebar semangat pengetahuan dan informasi dari tanah Maluku yang kita cintai ini. Pulau Geser dan Bung Karno. Pulau Geser, sebuah kawasan yang berada di Kabupaten Seram bagian timur, Kecamatan Seram Timur, Maluku. Bukan saja sebuah daerah yang saat ini mungkin dianggap terpelosok. Akan tetapi jika kalian menyimak kembali catatan sejarah tentang perjalanan rempah-rempah dan kebesaran Raja-Raja Maluku di masa silam, maka Pulau Geser bak kota besar dengan segudang peran. Sampai-sampai pulau ini pernah dijuluki Singapura Timur. Geser pun dalam eskalasi politik dan militer di masa kemerdekaan ikut menjadi lokasi penting yang dianggap strategis dalam upaya pembebasan Irian Barat ketika itu dalam operasi Trikora. Orang-orang Geser sengaja dipersiapkan pula sebagai bala pasukan tambahan bila mana dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Orang-orang Geser dikenal gagah berani dalam berjuang dan sulit untuk ditaklukkan. Hal tersebutlah yang sekiranya mungkin menjadi salah satu maksud dan agenda sehingga seorang Soekarno ketika itu harus datang dan bertandang di negeri yang berjuluk negeri terapung tersebut. Kunjungan Presiden pertama Indonesia tersebut terjadi pada tahun 1955, di mana kala itu yang mana menjadi salah satu maksud kedatangan Soekarno adalah memberikan suntikan semangat perjuangan dan pandangan agar orang-orang Geser siap untuk dipanggil kapan saja bila mana dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi Trikora di Papua. Selain itu pula kehadiran Soekarno di Geser sendiri sejatinya adalah merupakan bagian dari upaya membangun silaturahmi dengan raja-raja di kawasan Seram Timur ketika itu. Saat itu Presiden Soekarno dikabarkan bersama beberapa rombongan tiba di sana, termasuk di dalamnya adalah Jenderal Ahmad Yani dan Wakil Presiden Bung Hatta. Namun dalam beberapa keterangan lain menyatakan bahwa Soekarno datang sendiri tanpa didampingi Bung Hatta dan Jenderal Ahmad Yani. Saumlaki dan Bung Karno. Tanggal 4 November tahun 1958, kapal Manggarai dan Jadayat yang dikawal oleh sejumlah kapal perang merapat di Saumlaki, ibu kota Maluku Tenggara Barat, Maluku. Yap, hari itu adalah hari di mana orang nomor satu di negeri ini ketika itu bertandang datang ke salah satu negeri terluar dari NKRI kita ini. Hari itu Bung Karno bersama sejumlah tamu asing negara seperti Duta Besar Negara Arab Persatuan, Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, Pakistan, Turki, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Uni Soviet, Hongaria, bahkan Irak. Ikut pula wartawan luar negeri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, dan juga wartawan-wartawan dalam negeri memadati pelabuhan Saumlaki dan disambut ramai oleh seluruh masyarakat Saumlaki ketika itu. Kunjungan Soekarno tersebut memang luar biasa. Kehadirannya di Saumlaki saat itu bermaksud untuk memperkenalkan kawasan kecil dari timur Nusantara tersebut kepada bangsa luar agar mereka tahu betapa indah dan hebatnya Indonesia kita ini. Dalam kesempatan yang sama pula, Soekarno tak lupa berpidato dengan suaranya yang khas dan karismatik di depan ribuan penduduk Saumlaki yang datang melihatnya. Ia dengan lantang berkata bahwa kedaulatan kita ini bukanlah kedaulatan yang diberikan, akan tetapi kedaulatan yang ia dapat dengan perjuangan. Terang saja pidato sang macan podium tersebut membuat gaduh masyarakat kota Saumlaki dengan teriakan merdeka dan tepuk tangan bangga menyaksikan tokoh bangsa tersebut berpidato hingga selesai. Saumlaki sendiri merupakan ibu kota Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Selanjutnya dalam kunjungan yang sama pula, Soekarno tak lupa membakar semangat para warga Saumlaki dengan pekikan pidatonya tentang pembebasan Irian Barat. Dan rupanya kunjungan Soekarno ini menjadi kunjungan teristimewa bagi masyarakat Saumlaki. Sebab hari ini telah dibangun monumen dan patung Soekarno di Saumlaki untuk mengenang kunjungan Bapak bangsa tersebut. Patung tersebut dibangun dari bahan perunggu dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri yakni Bapak Cahyokumolo di tahun 2015 yang lalu.
Masohi dan Bung Karno. Sudah menjadi hal yang patut bagi seorang Soekarno untuk terus merawat kebersamaan dan melakukan kampanye kemerdekaan di seluruh pelosok tanah air. Hal itu perlu dilakukan untuk merawat kemerdekaan yang baru saja didapat, seperti dikutip dari Arsip Nasional RI. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh putra sang Fajar ini ketika berkunjung ke Masohi, Maluku Tengah. Sedikit berbeda dengan kunjungan Soekarno di daerah lain di tanah air secara keseluruhan, Soekarno seperti menaruh harapan besar pada kota Masohi yang kala itu dipandangnya sangat layak untuk menjadi ibu kota provinsi Maluku ketika itu. Kunjungan babak proklamasi ini terjadi pada tahun 1957. Bahkan dalam keterangan lain disebutkan bahwa Soekarno turut bertanggung jawab dalam pemberian nama dari kota yang berada di Kabupaten Maluku Tengah ini. Kata Masohi dipilih sebagai nama kota Masohi yang mana merupakan terjemahan dari kata gotong royong dalam bahasa daerah Pulau Seram sendiri. Dan saat ini masyarakat Masohi tidak pernah lupa dengan kunjungan Soekarno tersebut. Pemerintah daerah mengabadikan kunjungan putra sang Fajar tersebut dengan dibangunnya sebuah patung dengan tinggi 6 meter yang terbuat dari bahan perunggu yang berada tepat di pusat alun-alun kota Masohi. Tari Lenso dan Bung Karno. Siapa dari saudara orang yang suka dengan tari Lenso? Ya tentu saja banyak. Tarian khas Maluku yang satu ini telah mendapatkan panggung yang sangat baik dan layak sejak lama. Bahkan seorang Soekarno pun sangat tergila-gila ketika pertama kali mengenal tarian dari Maluku ini. Tercatat sudah dalam sejarah, baik dalam berbagai buku yang menceritakan tentang Soekarno sendiri, tari Lenso selalu muncul sebagai bagian dari hiburan paling disukai Soekarno. Bahkan dalam menyambut tamu-tamu negara, baik dalam maupun luar negeri, Soekarno selalu menghadirkan tari Lenso dan turut pula ikut menari di dalamnya sambil mengajak semua orang untuk berdansa ala tari Lenso tersebut. Dan dikarenakan kegemaran sang proklamator akan tarian yang satu ini, orang-orang tidak pernah berani untuk mau mengganti jenis lagu apabila Soekarno tengah menikmati musik atau tengah berdansa tari Lenso, meskipun saat itu para tamu telah terlihat jenuh. Soekarno pun membentuk grup khusus untuk mengiringi tarian Lenso ini bila mana dirinya ingin berdansa. Bung Karno menjadikan tari Lenso sebagai tari pergaulan supaya bisa menari kapan saja jika ada kesempatan. Bung Karno pun membentuk grup musik pengiring dan sebagian besar anggotanya adalah pasukan DKP atau Detasemen Kawal Presiden. Alasan Soekarno menyukai tarian ini cukup sederhana. Baginya tarian Lenso adalah tarian paling mudah untuk diperagakan bagi siapa saja dan bisa bersanding bersama tarian dansa Eropa lainnya. Lenso berwarna merah muda. Morotai dan Soekarno. Nama Morotai dalam sejarah pergolakan Perang Dunia Kedua tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta dan petinggi negara-negara kita di Jakarta, gelombang perjuangan tiap daerah makin besar ketika itu. Meski diklaim telah merdeka, namun sejatinya saat itu masih terdapat beberapa bangsa asing yang mendiami Indonesia tanpa menghiraukan pekikan proklamasi Indonesia termasuk Morotai. Meskipun deklarasi kemerdekaan 45 telah dikumandangkan, tentara sekutu belum juga mau meninggalkan Morotai. Hal itulah sekiranya yang mengantarkan seorang Soekarno datang bertandang ke negeri Moro tersebut. Morotai sendiri merupakan sebuah pulau terluar dari Indonesia bagian timur dan berada di bagian paling utara Pulau Halmahera sambil menganga dengan Kepulauan Filipina. Kunjungan Soekarno di Morotai lebih kepada memastikan kehadiran negara dalam proses evakuasi dan pengusiran tentaranya MacArthur yang masih tersisa di Morotai. Selain itu, Soekarno sendiri bermaksud menyambangi para simpul-simpul perjuangan Merah Putih dan Indonesia yang masih gigih berperang melawan penjajah di Morotai. Kunjungan Soekarno pun tidak sampai di situ saja. Kepedulian Soekarno terhadap dunia pendidikan Morotai pun ditunjukkan beliau manakala ikut meresmikan serta menjadi orang pertama dalam peletakan batu pertama pembangunan sekolah dasar Morotai saat itu. Soekarno sangat paham dengan kondisi Morotai saat itu. Morotai ketika itu bisa dikatakan memiliki nasib tak jauh beda dengan Irian Barat. Meski telah merdeka, akan tetapi para koloni penjajah tidak pernah kunjung pergi dari daerah mereka ketika itu. Ambon dan Bung Karno.
Soekarno dan kota Ambon sendiri pun punya jejak historis yang cukup kuat dan kental dan masih terpelihara sampai sekarang. Bukti kepedulian yang tinggi seorang Soekarno kepada Ambon antara lain adalah manakala Bapak Proklamasi ini ikut andil dalam perkembangan dunia pendidikan kota Ambon dan Maluku sendiri. Tahukah Pak Saudara dorang bahwa Universitas Patimura dahulunya bernama Yayasan Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat. Namun berdasarkan pada tahun 1963 sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 66 oleh Presiden Soekarno, Yayasan Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat ini pun diubah menjadi Universitas Patimura. Soekarno sendiri pun pernah berkunjung secara langsung ke kampus Unpati yang berada di Poka, kota Ambon ini. Bapak Proklamasi ini pun sangat dihargai dan dicintai masyarakat kota Ambon sampai dengan saat ini, dikarenakan Soekarno dianggap memberikan peran yang kuat dan sangat penting dalam pengaplikasian nilai-nilai toleransi di kota Ambon. Wujud dari ajaran toleransi Soekarno untuk umat beragama di Ambon terbagi atas dua pondasi kebesaran, yakni adalah andilnya dalam pembangunan masjid ternama di kota Ambon, yakni Masjid Al-Fatah bagi kaum muslim dan Gereja Maranatha untuk bahas saudara dorang yang Nasrani atau Kristen. Jadi bahas saudara dorang, mari terus katong jaga pela gandong ini sampai anak cucu. Tidore dan Bung Karno. Tanpa Tidore maka tidak akan ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Ungkapan tersebut terasa sangat pantas sebab Tidore menyumbang hampir sepertiga wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tidore saat itu diberi 3 opsi, memilih bersama Belanda, berdiri sendiri atau bergabung dengan NKRI. Dan Tidore memilih bersama Indonesia. Hal itu terjadi pada Konferensi Malino pada tanggal 15 sampai dengan 25 Juli tahun 1946 melalui Raja Tidore yang bernama Sultan Jainal Abidin Shah saat itu. Hal itu terjadi pada pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan jika berbicara tentang Tidore dan Soekarno, maka akan ada banyak cerita di sini. Mulai dari persoalan Irian Barat yang mana kala itu Soekarno sendiri pun turut menyaksikan bagaimana kegigihan Tidore dalam menyatakan sikap bernaung bersama NKRI. Kegigihan tersebut tidak hanya terlontar dari bibir saja atau status sosial dengan hashtag saya Pancasila, saya Indonesia atau mungkin NKRI harga mati seperti yang ramai sekarang ini. Akan tetapi perjuangan Tidore untuk Indonesia dibakukan dalam tulisan darah perjuangan dan diplomasi. Orang-orang Tidore memang tak perlu lagi diragukan soal cinta tanah air lagi. Olehnya itu Soekarno sangat menaruh hormat dan peduli terhadap Tidore sendiri. Soekarno pula lah yang menunjuk Sultan Jainal Abidin Shah sebagai gubernur pertama Irian Barat. Sebuah kelurahan yang berada di Tidore pun sempat dinamai oleh Soekarno dengan nama Indonesiana. Kunjungan Soekarno di Tidore adalah pada tahun 1951 dengan maksud membangun diplomasi kepada Sultan Tidore terkait dengan Irian Barat dan sikap Tidore sendiri, yang kemudian berlanjut pada Operasi Trikora. Kunjungan tersebut diceritakan sangat ramai penuh sambutan. Tidak hanya Tidore akan tetapi seluruh masyarakat Maluku Utara sangat antusias menyambut Bapak Proklamasi tersebut, mulai dari pijakan pertama di Pelabuhan Ternate lalu menyeberang ke Tidore sendiri senantiasa ramai dikawal oleh masyarakat. Demikianlah 7 fakta antara Maluku dan Bung Karno versi KJP. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dan kekeliruan di dalam penyampaian kami ini. Mohon sekiranya diluruskan bila mana bahasa saudara dorang memiliki keterangan yang lebih lengkap. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi bahasa saudara dong semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar bahasa saudara dorang tidak ketinggalan setiap video terbaru kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu darah Maluku satu darah.